Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Nufacia Siregar, mahasiswa pendidikan IPA UINSA dari kelompok KKN 50, kelompok DR3. Halo Rek, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga stamina tubuh, cara memaksimalkan produktivitas kerja saat pandemi, dan yang ketiga adalah cara menjaga dompet kita di saat pandemi ya Rek. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara menjaga stamina tubuh di saat pandemi ya Rek. Yang pertama adalah dengan mengelola stres ya Rek. Di saat pandemi sekarang memang banyak orang yang rentan sekali stres ya Rek. Cara mengatasinya adalah dengan mengatasi overthinking ya Rek. Nah, gimana? Kita jangan terlalu banyak overthinking ya, jangan terlalu banyak berpikir yang buruk-buruk ya Rek. Dan hindari yang overthinking dan berita-berita buruk itu kalau bisa dihindari ya Rek. Cara yang pertama yaitu jangan terlalu banyak membaca berita-berita buruk yang belum jelas kebenarannya ya Rek. Dan luangkan waktu untuk menekuni hobi yang tidak membuat stres ya Rek. Dan agar hobi kita menjadi lebih bahagia Rek. Jangan melakukan hobi-hobi yang menambah stres ya Rek, karena nggak bagus ya. Jadi cari hobi-hobi yang tidak menambah stres. Itu yang pertama ya Rek. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang sehat ya Rek. Usahakan di saat pandemi ini mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi ya Rek. Karena dengan makan makanan yang sehat, daya tahan tubuh kita akan lebih kuat karena makanan sehat itu ya Rek. Hindari konsumsi fast food dan perbanyak makan sayur dan buah. Nah, juga konsumsi cukup protein dan batasi gula, lemak, dan garam ya Rek. Dan yang ketiga adalah terapkan protokol kesehatan. Kalian selama pandemi ini jangan lupa untuk tetap memakai protokol kesehatan walaupun itu di dalam rumah maupun di luar rumah ya Rek. Protokol kesehatan ini digunakan saat kita atau keluarga kita itu sakit ya Rek. Itu jika di dalam rumah ya Rek. Jika kalian di luar rumah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan apapun itu. Karena di masa-masa pandemi ini sangat rentan sekali kita menularkan penyakit ataupun kita tertular penyakit ya Rek. Itu di saat pandemi ini ya Rek. Jadi di saat pandemi ini kita harus rajin-rajin cuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak 2-3 meter ya Rek. Jangan sampai terlalu dekat ya Rek. Itu yang ketiga ya Rek. Selanjutnya adalah tempatkan berolahraga ya Rek. Di saat kita pandemi ini, di salah kita sibuk untuk beraktivitas seperti kerja saat online ataupun kita kerja melalui social distancing di kantor, kita sempatkan berolahraga paling enggak 5 menit lah nih. 5 menit lah ya Rek. Contohnya olahraga yang bisa gampang itu apabila kita di rumah itu dengan cara jogging atau berenang ataupun yoga di rumah ya Rek. Selama pandemi, pilih olahraga yang bisa dijalani tanpa harus berkerumun dengan orang banyak. Kalau bisa lakukan aktivitas olahraga di rumah untuk demi keamanan kita bersama ya Rek. Selanjutnya adalah menghindari alkohol dan rokok. Jika sebelumnya Anda terbiasa mengkonsumsi alkohol dan menghisap rokok, kalau bisa hentikan ya Rek. Karena alkohol dan rokok itu nggak bagus untuk kesehatan kita dan juga dapat membuat kita tertular penyakit ya Rek. Jadi hindari alkohol dan rokok ya Rek. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah istirahat yang cukup. Cara menjaga stamina yang selanjutnya adalah dengan memastikan tubuh Anda mendapatkan istirahat yang cukup ya Rek. Daya tahan tubuh bisa lebih kuat karena waktu istirahat yang cukup ya Rek. Utamakan mendapatkan waktu tidur yang cukup. Saat tubuh tidak istirahat, maka tubuh akan semakin lemah dan imunitas akan menurun sehingga rentan terinfeksi virus ya Rek. Dan yang selanjutnya adalah yang ketujuh, banyak minum air putih. Jaga tubuh selalu terhidrasi selama waktu dengan minum banyak air putih ya Rek. Nah, selama pandemi ini jangan lupa kalian minum air putih kalau bisa 2 liter per hari ya Rek, minimal ya Rek. Kalau kalian merasa 2 liter kurang, kalian bisa minum lebih ya Rek. Jangan sampai kurang dari itu ya Rek. Karena dehidrasi itu bisa menurunkan daya tahan tubuh dan kalian bisa mudah terkena penyakit ya Rek. Itu alasannya banyak minum air putih. Yang ke-8, melengkapkan menjaga stamina dengan cara mengkonsumsi suplemen seperti vitamin ya Rek. Pada saat pandemi ini kita lebih baik mengkonsumsi konsumen seperti suplemen secara rutin ya Rek. Nah, Anda bisa mengkonsumsi suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk bisa menyesuaikan kondisi tubuh terhadap pandemi ini ya Rek. Misalnya Anda menderita gangguan lambung, bisa mengkonsumsi suplemen penguat lambung secara rutin ya Rek. Itu mengkonsumsi suplemen maksudnya seperti itu ya Rek. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan untuk menjaga stamina ya Rek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widianto ya Rek. Baiklah, saya akan operkan ke Widianto. Silakan Widianto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, saya Widianto pribadi dari tim KKN DR3 kelompok KKN 50 UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita atau tips-tips untuk menjaga produktivitas saat kita work from home atau bekerja dari rumah WFH ya teman-teman ya. Nah, kita punya 6 tips nih. Saya akan jelaskan satu persatu dan silakan disimak dengan baik ya. Nah, yang pertama, kita harus membuat schedule atau jadwal ya. Saat kita di rumah, pastikan kita merasa kayak kita nggak lagi kerja, kita lagi males-malesan, lagi santai di rumah gitu kan ya. Tapi kita tidak boleh bersantai terus-menerus karena kita work from home dan kita punya tugas yang harus diselesaikan untuk pekerjaan kita. Nah, bagaimana cara menyusun schedule-nya? Kita harus menyusun berdasarkan skala prioritas kepentingan pekerjaan kita dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Apa sih yang harus kita lakukan hari itu dari pagi sampai malam harinya? Yang kedua, charge gadget Anda. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba nanti lampu mati, tiba-tiba nanti listrik mati, padam atau apapun yang rusak, kita nggak pernah tahu kan. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya. Charge gadget, laptop atau suatu benda yang kalian gunakan yang berorientasi pada pekerjaan kalian. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk di charge agar ready to use sebelum kalian melakukan pekerjaan kalian. Yang ketiga, yaitu untuk tetap melakukan rutinitas seperti biasa, seperti kalian mau berangkat bekerja ke kantor, yaitu tetap mandi, tetap berpakaian rapi, wangi, dan juga tetap sarapan seperti biasanya. Yang keempat, kalian harus bisa atur suasana atau kalian bisa menemukan zona nyaman kalian. Kalian harus bisa menemukan workspace di rumah kalian, mungkin di taman atau di latar belakang, di teras rumah, di kamar, yang senyaman kalian untuk melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan kalian dapat terselesaikan dengan baik, secara efektif dan juga efisien. Dan yang kelima, yaitu kalian harus melakukan Pomodoro, yaitu teknik Pomodoro ini yang pertama yang dilakukan adalah dengan adanya interval setiap kalian bekerja. Caranya yang pertama, siapkan pekerjaan kalian. Yang kedua, lakukan pekerjaan kalian selama 25 menit dengan set time waktu atau pakai stopwatch dari HP kalian. Setelah 25 menit berlalu, kalian silahkan istirahat 5 menit atau 15 menit ya, sampai 15 menit. Kemudian lakukan pekerjaan tersebut 25 menit kemudian secara terus-menerus dan berulang selama 4 kali. Jika sudah 4 kali berulang selama 25 menit, kalian bisa istirahat selama 15 atau 20 menit. Dan jika sudah seperti itu, jika kalian merasakan lelah, capek atau bosan, penat, silakan berhenti dulu selama 30 menit atau 1 jam. Kemudian silakan untuk melakukan pekerjaan dan rutinitas seperti biasanya kembali. Dan yang terakhir adalah kesehatan yang paling penting teman-teman. Pada saat pandemi ini kita perlu menjaga imun tubuh kita, perlu menjaga kesehatan pikiran, fisik, psikis kita dan juga hati kita, dan terutama buat dompet kita ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana sih? Jika kalian waktu bekerja sudah merasakan capek, penat, atau merasakan hal-hal yang tidak kalian nyaman, kalian sudah keluar dari zona nyaman, silahkan tetap istirahat. Berhentilah bekerja, tetap istirahat yang cukup, tidur yang cukup, minum vitamin untuk menjaga imun tubuh, tetap melakukan rutinitas seperti biasa dengan protokol kesehatan, dan juga jangan lupa minum vitamin dan jangan lupa buat ikut vaksin biar imun tubuh kita semakin kuat, kita terjauhkan dari virus COVID-19. Oke, selanjutnya di bagian 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Putri Kofifa. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kofa Kurnia Putri dari Prodi Akuntansi UINSA KKN 50 DR kelompok 3. Nah, di sini aku mau melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan, stamina, dan produktivitas selama pandemi, dan juga bagaimana cara menjaga agar keadaan keuangan tetap stabil dan tetap sehat selama masa pandemi ini. Nah, dikarenakan tadi teman-teman aku sudah menjelaskan tentang topik menjaga kesehatan, menjaga stamina, dan produktivitas selama masa pandemi. Sekarang aku mau sharing ke kalian tentang bagaimana cara kita agar keadaan keuangan tetap sehat selama masa pandemi ini. Nah, untuk cara yang pertama yaitu kurangi pengeluaran konsumtif. Nah, siapa yang dari kalian yang sering banget keracunan TikTok buat beli barang-barang yang nggak berguna, yang kita tidak butuhkan seharusnya? Kurang-kurangi ya teman-teman. Jadi kita harus mengurangi pengeluaran dana ya untuk sesuatu yang bersifat konsumtif.
Karena kenapa? Dana tersebut itu bisa kita gunakan untuk membeli barang-barang yang seharusnya lebih bermanfaat dan yang kita butuhkan, seperti vitamin, masker, hand sanitizer, buah-buahan, makanan, untuk menjaga agar tubuh tetap prima. Nah, terus yang kedua yaitu kita harus memiliki proteksi kesehatan. Seperti apa sih proteksi kesehatan itu? Hal ini bisa berupa asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan. Kenapa kok harus punya? Kenapa sih kok kita itu harus mempersiapkan itu? Hal ini harus diperhatikan juga dengan betul-betul ya teman-teman, karena masalahnya kalau apabila kita sakit, naudzubillah min dzalik, kalau kita sakit tapi kita nggak punya proteksi kesehatan, maka itu akan mengganggu dari kondisi keuangan kita itu sendiri, karena kan harus mengeluarkan uang lagi ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu cari peluang bisnis. Nah, kita bisa mencari peluang bisnis baru di tengah lonjakan COVID-19 ini. Misalnya mencari bisnis yang bisa mempermudah masyarakat sekitar kita dalam memenuhi kebutuhan selama PPKM darurat. Seperti apa? Seperti menjual sembako, menjual makanan, masker, vitamin, dan lain sebagainya yang pasti dibutuhkan selama masa pandemi ini. Dan bisnis atau peluang sampingan ini juga bisa sebagai bentuk antisipasi kita apabila kita terkena PHK atau gajinya dipotong dikarenakan perusahaan tempat kita bekerja tidak bisa atau tidak mampu bertahan di tengah masa pandemi ini. Nah, akhirnya kita sampai juga di akhir video ini. Semoga semua hal yang tadi aku dan teman-teman aku jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman semua di masa pandemi ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai saat ini. Dan mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.